Emang Pulau Gelembungnya sebesar apa? Sebesar Jumbo. Wah. Yeay, itu dia penampilan dari Queen Salman dan juga Prince Mutiara. Tos dulu dong sama aku. Yeay, makasih banget udah hadir hari ini. Nah, Makasih juga dong. iya, pemirsa, ini saya yakin banget pemirsa di rumah ya, Queen ya, Prince, ini udah nggak asing sama reka adegan itu atau suara tadi. Kayak familiar banget suaranya ya. Kalau pemirsa masih menebak-nebak, ini apa sih sebenarnya? Saya yakin ini semua jawabannya akan tepat, yaitu ini adalah film animasi fenomenal Jumbo yang menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara. Ih, keren banget. Tepuk tangan dong buat kalian berdua dan seluruh tim Jumbo. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Prince, Queen. Gimana sih ketika kalian memproduksi film Jumbo dan juga prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan. Tapi kita supaya agak santai dan nggak pegel ngobrolnya, kita sambil duduk di sini. Ayo kita duduk di sini, silakan. Boleh? Di sini Prince, di situ Queen ya. Dan pemirsa, saya tidak hanya bersama Prince dan juga Queen saja, tapi di sini juga sudah ada produser dari V-Cinema, yaitu Mbak Anggia Karisma. Mbak Anggia, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Kalau Gitu. Alhamdulillah. Oke, kalau misalkan Prince gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik sekali. Kabarnya Don gimana hari ini? Baik sekali juga. Langsung berubah ya suaranya. Kalau misalkan Queen gimana kabarnya? Baik dong. Baik. Ya. Kabarnya Mary sudah tenang bersama orang tuanya? Kita lihat di film Jumbo. Kita lihat di film Jumbo. Sedikit-sedikit aja spoilernya ya. Iya dong. Sedikit aja spillnya biar penasaran. Oke, yang pasti film Jumbo ini saya udah nonton, Mbak. Terima kasih. Mbak Ayu. Dan saya itu suka banget. Saya jarang-jarang nonton film animasi sampai menitikkan air mata, dan saya yakin juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasakan hal yang sama. Bukan hanya di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara ya. Nah, Mbak, ini film Jumbo menorehkan sejarah. Sejarahnya bukan hanya satu, tapi ada 3 sejarah di sini. Yang pertama, hari ini sudah tembus 5 juta penonton. Gitu. Boleh dong tepuk tangan. Keren, luar biasa. Nah, yang kedua ini masuk dalam 10 besar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dan yang ketiga, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di Asia Tenggara ini jadi film animasi terlaris. Mbak Anggia, saya mau tanya, berekspektasi nggak pencapaian sebesar ini? Berekspektasi sebenarnya ini jauh di luar ekspektasi kita. Kita masih overwhelmed ya gitu. Tapi yang pasti ini pencapaian yang luar biasa. Semua spektrum yang kita bayangkan ada di film Jumbo dengan proses panjang kita 5 tahun itu jadi sesuatu yang menurutku bersyukurnya tuh tanpa libur, karena kita bahagia bahwa film animasi Jumbo itu justru dicintainya di Indonesia gitu. Jadi dia diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, jadi terima kasih. Tapi yang paling penting lagi adalah bahwa dari sini kita percaya yang kemudian bisa membuat film anak-anak dan keluarga lebih baik lagi, karena itu bentuk komitmen kita di V-Cinema Studios untuk menghadirkan film yang baik yang bisa ditonton oleh anak dan keluarga di Indonesia untuk menjadi teman mereka bertumbuh. Dan lebih daripada itu, cerita yang kami tuangkan di film Jumbo rootsnya sangat lokal, tapi secara emosional feelsnya sangat universal. Oke, ini luar biasa sekali. Baru hari ini ya Mbak, mencapai 5 juta penonton. Ketika Mbak mendengarkan kabar tersebut hari ini, apa yang terlintas di pikirannya? Yang terlintas di pikiran aku tentunya ingin meluk semua orang yang terlibat di dalamnya, karena kami berproses selama 5 tahun yang melibatkan lebih dari 420 orang dan semuanya talenta lokal Indonesia. Jadi filmnya betul made in Indonesia ya gitu. Dan tentunya ini juga jadi salah satu kita bilangnya it's a very small steps and opening steps buat kita bukain lagi pintu industri animasi di Indonesia lebih sustain lagi, lebih diterima lagi, talenta-talenta barunya juga lebih bisa ekspresif mengeluarkan apa yang mereka ingin ejawantahkan ke dalam bentuk film bergambar, terutama di animasi. Oke, ini memang gebrakan besar yang sangat positif ya untuk dunia animasi Indonesia. Oke, aku mau nanya dong, kalau misalkan untuk Don, untuk Prince, kamu ketika hari ini dengar
udah 5 juta penonton menonton kamu sebagai sosok Dawn. Apa yang kamu pikirkan? Karena kalau tidak salah ini kamu pertama kali kan di layar lebar. Iya betul, ini film pertamaku dan film animasi pertamaku. Jadi yang aku pikirkan, yang terlintas di kepala aku tuh kayak apa ya, bersyukur. Aku bersyukur bisa menjadi salah satu bagian dalam film Jumbo. Itu sih, itu yang selalu terlintas di kepala aku. Pasti kamu bersyukur banget juga ya, karena ini adalah gebrakan yang luar biasa, sangat positif untuk kamu dan juga karir kamu ke depannya. Iya. Oke, aku mau nanya kalau Queen, kamu ini kan lebih banyak ditarik suara sebenarnya ya, penyanyi, suaranya juga sangat indah di film Jumbo ini. Tapi ternyata ketika kamu berperan sebagai Mary, sebagai pengisi suara Mary, ternyata kamu responnya ini sangat positif. Amin. Apa sih kuncinya? Sebenarnya waktu itu kita juga udah sempat sama Kak Rian, sama Mji, sama semuanya tuh sempat reading dulu. Jadi aku bener-bener pas rekaman tuh paham bener sama karakternya Mary, bener-bener udah. Dan gak jauh beda juga sama aku ngomong sehari-hari, karena Mary kan kata orang-orang soft spoken banget. Iya, betul. Anaknya bener-bener yang sayang banget sama teman-temannya. Jadi bener-bener pas rekaman tuh rasanya jadi Mary itu adalah hal yang sangat apa ya, overwhelmed gitulah, kayak heartwarming banget. Hangat banget tuh Mary orangnya. Aku setuju banget, aku setuju. Tapi ketika ternyata kamu udah ditonton 5 juta orang, gimana rasanya? Dan itu gak cuman aku berbicara sebagai Mary, tapi juga nyanyi sebagai Mary dan Dawn. Jadi pas tahu itu tuh ternyata banyak banget ya orang yang bisa ikut merasakan film Jumbo ini gitu. Betul sekali. Nah, ternyata yang merasakan film Jumbo ini kan pertamanya ditujukan kepada anak-anak terutama ya, Mbak. Tapi ketika saya nonton, kanan kiri saya yang nangis tuh orang dewasa, seumuran saya, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun, orang tua yang mengantar anaknya ikutan nangis. Kenapa sih, Mbak? Kok bisa spektrumnya sangat luas sekali, bukan hanya menyentuh anak-anak tapi juga orang dewasa? Kenapa bisa sampai seperti itu? Yang pasti dari awal kita sepakat menghadirkan film Jumbo itu kita buat untuk kita semua, untuk anak-anak kita dan juga untuk anak-anak di dalam diri kita. Mungkin ada banyak layer daripada cerita yang ternyata bukan saja menceritakan seseru itu perjalanan dari geng Jumbo, tapi ada juga cara-cara bagaimana kita bisa menyentuh dengan sepenuh hati layer-layer ketika kita tahu itu adalah hal-hal yang sederhana namun sulit dibicarakan. Nah, hal-hal itu yang mungkin disampaikan oleh Jumbo dan teman-temannya di dalam film, ada nostalgic. Yang pasti tuh yang pengen kita highlight di sini adalah bagaimana anak-anak tuh bisa bertumbuh tanpa rasa takut gitu. Dan ketika kita menggali ini dalam proses kreatifnya di dalam script lab kita banyak sekali menggabungkan kolektif memori kita sebagai anak-anak. Karena kan kita nggak tiba-tiba aja tumbuh menjadi manusia dewasa gitu, dan proses kolektif memori itu yang coba kita rangkum, kita rangkai bersama sutradaranya Rian Adriandi, bersama partner produser saya ada Novia Puspasari, dan banyak orang yang terlibat di dalam prosesnya. Aku rasa ketulusan bagaimana teman-teman bisa merangkai cerita itu kemudian menghadirkan layar yang lebih dalam lagi, jadi bukan saja sekedar cerita tapi juga sebagai bentuk refleksi daripada kita sebagai manusia yang juga sama-sama diajak lagi untuk mengerti dan memahami bahwa anak juga manusia dan kita juga manusia gitu, dan orang tua juga pertama kali bertumbuh sebagai karakter yang pertama kali juga jadi manusia. Jadi proses itu coba kita gabungkan jadi satu, kira-kira seperti itu. Dan hasilnya ini rasanya menyentuh banyak inner child orang-orang ya. Semuanya banyak yang mengatakan bahwa oh ini sepertinya membangkitkan kenangan masa kecil saya gitu ya, Mbak. Oke, aku mau nanya ke Prince sekarang. Prince, Dawn ini kan sebenarnya secara garis besar adalah anak-anak biasa, tapi mimpinya sangat besar, mimpinya luar biasa, dan juga kita bisa melihat orangnya sangat teguh begitu ya. Waktu pertama kali Prince baca karakter Dawn, apa sih yang ada di pikiran Prince waktu itu? Pertama kali aku baca naskah Dawn, yang aku pikirkan adalah aku ini adalah Dawn yang sebenarnya. Karena memang dari sifat, dari aku baca di skrip dan naskahnya, aku tuh lihat sifat Dawn tuh lumayan mirip sama aku. Oh ya? Jadi percaya diri, pantang menyerah, dan punya mimpi yang luar biasa. Aku punya sifat yang seperti itu. Dan juga dari bentuk fisik, muka, atau apapun itu,
mirip sama Don. Itu memang sengaja disamakan atau? Tidak, jadi kata Karian tuh dibuat dulu karakter Don, baru ketemu aku. Jadi Karian lihat video aku lagi nyanyi saat itu, dan kata Karian pengen banget aku jadi karakter Don. Oh gitu, jadi kamu melalui proses casting waktu itu sama Karian atau Iya. ditunjuk langsung? Tetap Tetap casting. Oh luar biasa sekali, dan memang benar pilihannya ya, karena memang Iya. sangat membaur sekali dengan karakter Don. Oke, kalau aku pengen tanya ke Queen sekarang, kalau tadi Don ini kan karakternya mirip dengan Prince, kalau kata Prince. Nah, karakter Mary ini kan agak unik ya, karena kan berasal dari dunia lain. Mungkin penyamaan karakternya juga mungkin akan agak berbeda. Nah, kamu pertama kali gimana sih caranya memasuki karakter dari Mary? Waktu itu pas awal casting itu aku banyakan disuruh berimajinasi sih Kak. Kayak coba bayangin kamu bisa ngangkat semua barang yang ada di sini, terus kamu jadi Mary, kamu ngasih tahu kekuatan kamu ke teman-teman kamu, karena kekuatan Mary kan istimewa banget, magical banget gitu. Apalagi pas di filmnya awal muncul langsung kayak wow, keren banget gitu, animasinya juga bagus banget gitu. Jadi itu sih yang ngebantu aku berimajinasi lebih banyak, terus juga dibantu juga pokoknya sama semuanya di situ. Oke, jadi waktu itu kamu nggak ada kesulitan untuk mendalami karakter Mary? Sempat ngerasa sulit nggak sih? Kayaknya enggak sih, soalnya pas rekaman tuh rasanya kita semua kayak main ke playground aja gitu. Kayak fun banget rasanya. Aduh, ini menarik sekali ya, karena bukan hanya menyenangkan ditonton, tapi di balik layarnya juga ternyata menyenangkan ya. Iya. Mbak Anggi, tapi mungkin kalau misalkan aku bisa tanya begitu ya Mbak, ini kan sekarang filmnya luar biasa, antusiasme publiknya sangat positif, di sosial media juga alhamdulillah sepertinya penerimanya sangat baik. Memang Visinema ini dari awal sudah berekspektasi akan diterima oleh masyarakat luas? Ya pasti ketika kita membuat film kita harus tahu betul siapa target marketnya. Kalau tadi aku bilang challenge-nya di sini adalah bagaimana kita bisa membuat film yang juga bukan hanya bisa dinikmati oleh anak-anak, tapi juga bisa dinikmati oleh lintas generasi, lintas usia. Dan I think itu key-nya dan juga challenge-nya gitu. Dan itu yang kami persiapkan dari awal, dari sisi kreatif, dari pemilihan cast, dari bentuk daripada animasinya sendiri gitu. Dan dari awalnya kita sepakat bahwa film Jumbo itu akan hadir dalam medium animasi, karena dengan medium animasi kita tuh bisa go beyond. Karena waktu kita bikin animasi itu beda banget sama bikin live action, so we can do like infinity and beyond through animations gitu. Jadi rasa-rasanya pada waktu itu kita mempersiapkan bahwa animasi adalah bentuk yang tepat untuk bisa menceritakan Jumbo, untuk bisa lebih dikenal lagi oleh penontonnya, dan kemudian harapannya memang bisa diterima. Makanya tadi ada pemilihan-pemilihan daripada kreatifnya, value yang mau ditanamkan gitu, dan apa aja sih yang menjadi ciri khas daripada karakter-karakternya, karena kan geng Jumbonya sendiri juga banyak tuh. Iya, jadi betul. ada Nurman sama 3 mbeknya. Dan kita juga masih punya Atta gitu, terus ada Pak Kades juga, ada Mae juga gitu. Dan bagaimana kita bisa menghadirkan dan memanusiakan setiap karakter yang di situ seolah teman-teman yang menonton tuh bisa menemukan dirinya di dalam film Jumbo, karena kita percaya Jumbo untuk semua. Jumbo untuk semua, tapi rasanya kalau saya boleh bilang bukan hanya animasinya, tapi lagunya. Lagunya juga sangat booming nih. Nah, kita akan bahas juga tentang lagunya, Mbak. Tapi setelah jeda berikut, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Connected. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Connected. Bila di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak mengenai prestasi, cerita, dan juga karakter dalam film Jumbo, sekarang kita akan mendalami bagaimana musik, visual, dan juga momen-momen di balik layar membentuk Jumbo menjadi karya yang memikat jutaan hati. Oke, mungkin pertama aku ke Mbak Anggi kembali ya, Mbak. Mbak Anggi, ini bukan hanya filmnya, lagunya sekarang viral banget di mana-mana. Orang-orang banyak sekali yang pakai, saya pun terngiang-ngiang lagunya ketika keluar dari bioskop, sampai mau tidur tuh masih terngiang-ngiang. Bisa diceritakan Mbak, bagaimana di balik proses kreatifnya? Yang pasti kita selalu percaya lagu itu adalah skenario dan dialog kedua di dalam sebuah film. Jadi dia jadi elemen yang sangat penting untuk kita kawinkan ke dalam film tersebut. Dan waktu itu
diskusi kita pengen banget yang nyanyi soundtracknya tuh Bunga Citra Lestari gitu. Dan dari situ kita diskusi barengan sama Rian juga, sama Novia juga, siapa kira-kira yang bikin lagunya, lalu tercetuslah Lala Ilma Nino. Jadi waktu itu langsung ada sebuah proses di mana aku mengkontak Nino dan aku sama Rian sempat diskusi bahwa lagu ini tuh jadi sesuatu yang harusnya dari point of view orang tua ke anaknya gitu. Dan gimana ya No membuat sebuah kata-kata, dan ketika era itu tuh Nino lagi mengalami sebuah proses berduka yang mana aku juga bilang aku belum pernah mengalami proses tersebut, tapi yang aku percaya doa orang tua kita tuh selalu menali dalam nadi No. Jadi aku request banget ada kata-kata itu, dan akhirnya Nino mengejawantahkannya dengan sangat cantik, sangat indah dan sangat menyentuh. Ya jadilah judulnya Selalu Ada di Nadimu. Dan kita nggak pernah juga terlintas bahwa kemudian lagu ini menjadi sangat segitunya menyentuh kalbu banyak orang, yang lucunya lintas generasi tuh menyanyikan. Anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun tuh bisa dengan hafal, karena tadi kita pikir nadanya sangat sulit gitu ya dinyanyikan, tapi ternyata di luar itu semua lagi-lagi lagu adalah bahasa yang sangat universal. Ketika kita bisa memaknainya sepenuh hati, maka lagu itu akan bisa dinyanyikan oleh siapa saja. Lalu kita terpikir apa yang membuat kita bernostalgia waktu kecil, dan aku sama Rian banyak sekali dulu bernostalgia walaupun kita beda timeline hidup ya. Tapi ternyata kita sama-sama suka sekali sama lagu Kumpul Bocahnya Teh Vina Panduwinata, dan di situ kita ngerasa dia mesti bisa diperkenalkan lagi ke anak-anak generasi sekarang dan dinyanyikan kembali oleh Malik The Essentials. Lalu ada satu lagu lagi yang spesial banget, ini diciptain oleh Kak Iva Fahir sama Simala, dan lagu ini dinyanyikan oleh teman-teman kita, ada Queen, yang judulnya adalah Dengar Hatimu. Jadi sebenarnya ada 3 lagu yang membalut dan ikut jadi nafasnya di dalam film Jumbo ini. Luar biasa sekali. Nah, aku mau tanya dong sama Prince, sama Queen, dari lagu-lagu itu ada favoritnya nggak yang mana? Yang paling menyentuh, ada nggak? Dari Kapin? Atau barengan? Barengan. 1, 2, 3. Kita bingung, kita emang Suka semua ya? Kita Nggak bisa milih ya? Semua ya? Saking pertama kali dengerin lagunya tuh langsung kayak, mungkin waktu pertama kali kita denger lagunya kayak wah enak banget lagunya, enjoy gitu. Cuma saat kita ngerti liriknya kita langsung kayak aduh pengen nangis. Pokoknya ya gitu deh, harus nonton. Apalagi pas denger di bioskop kan, pasin pentas itu, dengar sama lagunya, itu bikin makin kayak wah ternyata liriknya sedalam itu ya, Lala Ilma Nino. Dan merinding sih lihat pentasnya itu sih. Makanya yang belum nonton harus nonton ya. Harus tembus bukan hanya 5 juta, 50 juta kalau bisa ya. Oke. Tapi aku mau tanya dong ke Prince, ini kan prosesnya panjang ya? Ya. Dari umur 8 tahun katanya kamu tuh. Enggak, Dari itu umur berapa aku dari umur 7 tahun. Dari umur 7 Itu tahun? aku baru masuk SD saat itu. Ya ampun, oke, ini prosesnya sangat panjang. Iya. Waktu kamu masih sangat Kita imut, tumbuh bersama dalam Jumbo. tumbuh bersama. Nah, aku mau tanya, tantangannya apa selama proses selama itu? Kan pasti akan banyak yang kamu hadapi. Apa yang paling susah waktu itu? Tantangannya sebenarnya adalah, jadi tuh kalau kita lagi recording kan ada beberapa disiapkan makanan-makanan yang goreng-goreng. Aduh. Disiapkan. Tapi kan maksudnya untuk menjaga suara kita gak boleh makan yang, kita pokoknya harus jaga suara kita untuk voice over kan. Karena voice over lumayan lama juga kan? Iya, jadi di situ tuh aku, Karian, sama ada yang direct kita untuk voice overnya, Om Cicis, selalu ditenangin kayak sabar, belum boleh makan yang kayak gini. Cuma untungnya udah ada di depan kita itu iya, makanannya. cuma untungnya selama voice over aku nggak pernah makan kayak gitu dan selalu terlewati tantangannya. Aman ya, aman ya. Oke, kalau Queen gimana? Kalau
Prince kan tadi bilang tantangannya makanan. Mungkin aku ngomong kayak gitu karena emang aku suka makan. Sama, aku juga suka makan dan suka gorengan. Emang the best itu gorengan. Nah, kalau untuk Queen sendiri apa tantangannya kira-kira? Benar, itu pertama kan ngejaga suara. Kedua, pas rekaman itu kan kita bukan cuman rekam per dialog-dialog, tapi itu ada rekaman misalnya kita ketawa, terus ngos-ngosan, dan itu Ekspresi, benar-benar ya? ngos-ngosan beneran ekspresinya. Terus kalau misalnya lagi lompat gimana, Don? Oh, jadi kan kalau kita gitu. lompat tuh ada hentakannya kayak jadi kita takes efforts. Effort gitu. Oke. Gitu sih. Tapi aku boleh tahu nggak kalau Queen itu waktu pertama kali memproduksi film Jumbo ini umurnya berapa? Aku umur 11 tahun. 11 tahun ya, ya ampun. Di usia yang masih sangat belia, karyanya udah luar biasa sekali. Amin. Oke, Mbak Anggi, terakhir saya mau nanya, mungkin untuk penonton yang baru ingin menonton film Jumbo, apa pesan-pesannya? Yang pasti yang menarik adalah ketika nonton film Jumbo, film yang sebenarnya bisa sekali ditonton nggak sendirian. Jadi harus ada siapapun yang bisa menemani, karena film yang seru dengan petualangan yang juga sangat menarik, petualangan hati juga. Dan aku harap filmnya bisa menjadi ruang diskusi bersama keluarga, tapi juga bisa menjadi ruang diskusi dan refleksi dalam diri gitu. Tapi yang pasti just enjoy the movie aja sih kalau dari aku itu. Enjoy the movie. Sedikit lagi Mbak, banyak penonton yang bilang pengen banget ada Jumbo 2. Gimana nih? Tanggapannya gimana nih Mbak? Gimana Ada nih, nggak? Queen? Gimana? Jumbo 2 ada nggak kira-kira? Yang pasti sih bukan nggak mungkin ada. Kita lagi sama-sama menikmati prosesnya, karena yang paling seru dari film Jumbo ini adalah menikmati setiap layer prosesnya. Kayak tadi apa yang dibilang sama Queen, sama aku manggilnya Don lagi, sama Prin. Itu jadi proses-proses yang menurut aku menyenangkan gitu, dan setiap ide yang keluar dari banyak teman-teman itu yang kemudian akan memantik kita untuk tetap bisa membuat Jumbo tetap hidup, bisa membuat Jumbo juga mungkin akan alih wahana, karena ini adalah sebuah evergreen IP, jadi bukan tidak mungkin proses kolaboratif ini tetap terjadi gitu ya. Doain aja. Oke. Semoga Pasti. ada yang selanjutnya dan ada banyak sebenarnya kejutan menarik yang pengen kita share ke Pastinya teman-teman kita dari Jumbo. sangat menunggu sih Mbak karya-karya indah selanjutnya. Amin. Ini terima sebenarnya kasih. perbincangannya sangat menarik ya film Jumbo ini. Tapi sayangnya waktu kita terbatas, jadi saya yakin juga pemirsa di rumah sangat ingin mendengarkan menutup dialog ini dengan suara indah dari Don dan juga Mary. Boleh nggak sedikit aja nyanyi untuk menutup Boleh dialog hari dong. ini? Sedikit kita bawa dengan sedikit demi sedikit. Iya, betul itu. Ayo, Dan. 3, 2, 1. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit, luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Yeay, aku kok jadi pengen nangis lagi ya denger lagunya secara live ya. Oke, terima kasih banyak Prince, terima kasih banyak Queen, terima kasih banyak Mbak Anggi. Makasih Bayu. Dan pemirsa, Jumbo ini bukan hanya film animasi, ia adalah perayaan mimpi, keluarga, dan kekuatan imajinasi. Dalam 20 hari, 5 juta penonton telah menyatu dalam dunia Don dan juga Mary. Tapi yang lebih penting adalah Jumbo telah membuka jalan baru bahwa film animasi Indonesia bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, ditonton, dicintai, dan dicatat sejarahnya. Untuk para pembuat mimpi, Jumbo adalah pesan bahwa suara hati bisa menjangkau jutaan penonton. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Anggia Karisma, Queen Salman, dan juga Prince Potirai sudah bersama kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sukses selalu dan selalu sehat ya. Semoga semakin sukses film Jumbo. Terima kasih. Dan CNN Indonesia Connected akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.